Suppressor dalam sini dari video ini saya akan bahas apakah Kozuki Oden masih hidup hingga saat ini melalui pedang Enmanya. Dan sekuat apa sih Kozuki Oden ini sebenarnya? Nah mari tanpa lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal video-video menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta nih, buat kalian juga yang ingin join menjadi membership channel Devil Nomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, kali ini kita akan bahas nih salah satu karakter yang paling keren, yang paling mantep banget pokoknya yang bikin cewek-cewek sagene. Yang bahkan di manga aja sudah terlihat sangat mantap sekali, di anime orang ini dibikin semakin luar biasa mantap, yaitu Kozuki Oden. Karakter yang sebenarnya sudah disebut dari arc Zou ini dan dibuat alurnya dari Bang Hazard. Dan akhirnya diforeshadowkan oleh Oda Sensei terutama untuk klan Kozuki, dimana kita pernah melihatnya untuk klan Kozuki ini sudah ada di cover story dan Wano Kuni ini bertahun-tahun lamanya di cover story. Mungkin kurang lebih 13-14 tahun yang lalu, bahkan logo Kozuki-nya pun sama persis. Kita pun tahu Oden ini sebenarnya sudah mati 20 tahun yang lalu ketika dipanggang oleh Kaido dan Orochi. Ganteng doang mati dipanggang. Enggak deng, ganteng banget. Tapi tetap bisa kita bilang kunci utama dari perang Wano Kuni ini adalah satu karakter ini alias Kozuki Oden. Mulai dari ramalan Oden yang menyebutkan ada anak muda yang akan menumbangkan Kaido. Ya walaupun ini bukan ramalan dari Oden sih, kemungkinan dari Joy Boy yang ada di Love Tale. Serta kata-kata dari si Pinol juga di chapter yang baru bahwa ternyata perang ini adalah dendam yang perlu terbalas dari 20 tahun lamanya. Tapi sebelum kita bahas nih seberapa kuatkah Kozuki Oden, saya mau fokusin ke satu hal dulu nih yang cukup mengganjal, terutama di chapter yang terbaru juga terkait pedang Oden ini yang ada di Enma. Dimana sekarang pedang ini digunakan oleh babang kita, Babang Joro-Joro. Jika kita mundur ke kematian Kozuki Oden, kita lihat nih percakapannya dengan Kaido untuk terakhir kalinya. Di situ dia berkata, mereka mungkin akan melupakan siapa aku, tapi jiwa saya ini tidak akan mati dan akan terus hidup. Ini kata-kata Oden kepada Kaido. Dan dari chapter yang baru pun dan beberapa chapter sebelumnya semakin terjawab nih, bahwa Oden ini masih melekat sangat kuat dalam ingatan Kaido. Pertama, ketika para Scabbard ini berhasil melukai tubuh Kaido karena dia yang dalam keadaan shock, terutama mengingat kembali untuk ingatan dari Oden ini. Hingga akhirnya ia pun sadar bahwa para Scabbard ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Kozuki Oden. Yang berarti yang hidup di sini hanyalah semangatnya saja nih, walaupun akhirnya diratakan oleh Kaido dengan sangat mudah untuk para Scabbard ini. Dan pertarungan pun diakhiri dengan Kaido yang berkata bahwa tidak akan ada lagi samurai yang semonster Kozuki Oden ini, atau mungkin dalam artiannya mungkin dapat sekuat Kozuki Oden lah. Ya sebenarnya untuk kasus ini banyak yang lain nih, lah bang kalau gitu berarti Oden lebih kuat dari Mihawk dong. Sebenarnya karena kedua orang ini beda generasi sih, jadi ya sulit sekali untuk dapat dibandingkan. Nah lanjut, dimana dari kata-kata itu saja sudah mengindikasikan akan ada samurai lain yang akan melewati kehebatan Kozuki Oden ini. Dan akhirnya dia akan buat Kaido trauma kembali, dan itu jelas sekali adalah Zoro ini. Ya tidak hanya dari Zoro saja, tapi dari pedang Enmanya juga yang kita lihat sendiri di 2 chapter yang baru. Pertama, Big Mom sendiri bisa mengetahui ada yang aneh dari serangan Zoro itu. Tapi bukan dari Zoronya, melainkan dari pedangnya. Dibuat spesifik sekali di pedangnya loh, bukan di usernya. Lalu Kaido pun berkata ternyata sumber haki itu ada di pedang dari yang dipakai oleh Zoro. Lagi-lagi bukan usernya, tapi pedangnya. Dan setelah terkena tebasannya, dia tahu itu adalah pedang milik Kozuki Oden. Satu hal yang tidak terbayangkan adalah jika hanya semangat seperti para Scabbard saja, masih jelaslah itu adalah inherited will.
Tapi jika ini adalah sebuah ambisi atau haki dari karakter yang sudah mati 20 tahun lamanya, ternyata masih tersimpan erat di sebuah benda mati yaitu Enma. Ini adalah suatu hal yang sangat berbeda. Haki super kuat yang tertanam di dalam pedang peninggalan Odin ini, apakah jangan-jangan ini juga nih alasan Enma tidak bisa dijinakan selama ini? Karena tidak ada orang yang cukup kuat untuk menjinakkan haki dari Kozuki Oden. Jika begitu, ini benar-benar akan menjadi ajang bagi Zoro ini untuk menggantikan sang Kozuki Oden, arc milik Zoro dari samurai terhebat berpindah ke Roronoa Zoro. Yang juga kita pun tahu Zoro ini sangat dekat kepada anak-anak dari Oden. Mulai dari momen mesum yang menjadikan Zoro sebagai salah satu mentornya atau role modelnya lah, terutama dalam berlatih. Dan satu lagi si cantik Hiyori juga yang sepertinya menyimpan perasaan terhadap Babang Zoro ini. Sebenarnya ini pun benar-benar ajang bagi Zoro untuk menggantikan Kozuki Oden dan satu lagi yaitu Ryuma. Karena selain hal-hal tentang Oden yang sudah saya katakan, jika kita lihat kuda-kuda serangan Zoro di chapter lalu yaitu Hiryu KN. Ini sangat persis sekali dengan manga one shot Oda yaitu Wanted yang menceritakan samurai Ryuma dan kuda-kudanya yang sama persis. Ketika Ryuma ini akan memotong kepala seorang naga. Sama seperti di One Piece ini, jika Zoro ini berhasil, dia akan memotong naga juga alias Kaido. Nah, kembali ke Kozuki Oden. Sebenarnya dia yang dianggap kuat oleh Kaido dan banyak orang luar juga selain Kaido ini yang menganggap Oden ini orang yang hebat. Nah, kira-kira seberapa kuat sih sebenarnya Kozuki Oden ini? Jika kita lihat dari flashback Kozuki Oden, sebenarnya kita bisa lihat nih di usia bocah saja alias itu saat 18 tahun, dia bisa mengalahkan dewa alias gunung sebesar itu atau Mountain God dan dia sudah ahli menggunakan haki di usia semuda itu. Di mana dia mengalahkannya hanya dengan satu tebasan saja. Dan tidak lama dari itu, dia bisa mengalahkan Asura Doji beserta satu kampung kuri yang katanya berisi kriminal. Bahkan orang sehebat Yakuza juga seperti Yasui lalu juga Hyogoro mereka tidak mau masuk ke desa kuri. Ingat, itu Oden yang seorang diri loh tanpa bantuan para pengikutnya untuk mengalahkan seluruh kuri. Yang kita pun tahu untuk Asura Doji saja saat ini tepatnya di present time dia dapat melukai Jack dengan sangat mudah yang juga seorang komandan Yonkou. Ya di sini saya tidak mau membahas panjang lebar sih antara Jack versus Sutenmaru ini atau Asura Doji yang kita lihat di anime sangat lebaykan dan membuat seakan-akan pertarungan tersebut seimbang. Padahal waduh itu jauh banget jika di manga. Dan beberapa tahun setelahnya, dia akhirnya beradu dengan Shirohige. Walaupun clash awalnya itu terlihat Shirohige tidak menggunakan haki, tapi Oden menggunakannya lah. Yang berarti memang dari situ saja sudah cukup terlihat bahwa Shirohige ini masih selevel lebih tinggi dari Kozuki Oden. Tapi sebenarnya yang terlihat di situ bahkan Shirohige saja sampai keringetan dengan datangnya Oden. Dan Shirohige ini sudah merasa bahwa Oden ini seseorang yang sangat hebat. Jadi lagi-lagi sampai sini kemampuannya sudah berada di level atas atau top tier. Ini kemungkinan 30 tahun yang lalu lah. Dan tidak lama lagi kita lihat Oden dilempar dengan mudahnya oleh serangan Roger. Dan akhirnya di sini kita melihat nih satu pertarungan, satu benturan yang sangat luar biasa. Roger versus Shirohige. Ya walaupun hanya sekilas begitu saja, tapi ini mengakibatkan efek serangan yang luar biasa loh. Bahkan sampai luar pulau. Untuk adu antara Yonkou yang kita lihat membelah langit mah jauh banget sih jika dibandingkan dengan ini. Dan lagi-lagi di sini terbukti bahwa Oden belum menyerupai level mereka atau level Oden ini masih di bawah kedua orang ini. Tapi ya itu sangat wajar sih kita ngomongin Shirohige dan Roger loh. Ini adalah dua karakter terkuat juga di serial One Piece. Ini dia nih, puncak dari Kozuki Oden adalah ketika dia melawan Kaido 20 tahun yang lalu. Banyak yang bilang nih, Kaido belum serius di sana karena tidak menunjukkan mode hybridnya. Tapi menurut saya itu murni karena Oda ingin menggunakan mode terkuatnya alias mode terkuat dari Kaido yang menjadi karakter utama atau villain di arc Wano Kuni ini hanyalah untuk melawan Luffy Senchou, karakter utama kita. Jadi jelas jika ditanya apakah ketika melawan Oden ini Kaido menggunakannya? Ya itu sudah sangat jelas pasti menggunakannya dong, pasti dia serius. Tapi tidak on screen saja sih karena ya itu lagi-lagi masih rahasia.
dan dibuat surprise untuk kita semua ketika di present time. Serta pertarungannya pun bisa dibilang setara nih antara Kaido dengan Kozuki Oden. Ingat, Kaido itu ribuan orang loh versus Oden dan para Scabbard dengan total 11 orang saja plus Shinobu. Nah, lalu serangan Tougen Totsuka yang Oden gunakan untuk buat luka permanen di tubuh Kaido itu pula serangan yang terus diingat oleh Kaido hingga saat ini. Dan rasa sakit yang masih berdenyut kembali ketika mengingat nama Kozuki Oden. Sebenarnya jika dilihat dari aksinya saja sih memang tidak terlihat sekuat itu. Tapi jika dilihat dari kata-kata, Oden ini seseorang dengan level yang sangat berbeda. Bahkan Kaido menyamakan Oden dengan para orang-orang hebat lainnya nih seperti Roger, Shirohige, Rox, dan yang lain-lain. Serta kita pun akhirnya mengetahui nih dari flashback Marco, alasan kenapa Shirohige tidak memutuskan balas dendam kepada Kozuki Oden dan datang ke negeri Wano Kuni ini. Karena dia sendiri mengerti jika Kaido adalah orang yang sangat kuat karena Shirohige sendiri berkata, jika bahkan nih orang sehebat Kozuki Oden saja tidak bisa mengalahkan Kaido, jangan mimpi untuk dapat mengalahkannya. Dan dia menyuruh siapa saja untuk tidak datang ke Wano karena dia sendiri yakin jika itu terjadi akan menjadi perang super besar yang akan mengorbankan nyawa anak-anaknya. Jadi sebenarnya dari situ saja kita sudah mengetahui nih bahwa Kaido yang kita lihat memang super kuat. Dan Kozuki Oden jika diperlihatkan kekuatan maksimalnya ya kurang lebih sehebat itulah. Walaupun Kaido dikatakan jauh lebih kuat saat ini jika dibandingkan dahulu. Dan kita lihat sendiri ada tips ini yang mengomentari kekuatan dari Kozuki Oden. Dan dia berkata bahwa Oden ini seorang monster yang berarti sangat kuat sekali. Di sini saya tidak mengatakan Shirohige lebih lemah dari Kaido, tapi jika dia berhasil mengalahkannya akan mengorbankan hal-hal yang berharga, jadi keputusannya itu menurut saya sangat bijaksana. Nah, tapi jika saya mau subjektif nih, mengurutkan kekuatan Kozuki Oden dibandingkan karakter lain yang mungkin beberapa karakter yang ada di atas Oden nih. Sudah pasti yang pertama adalah Roger, Shiki, dan Shirohige, dimana ketiga orang ini yang memimpin lautan di masa mereka itu. Lalu juga untuk yang lain di pihak lain nih, bukan banyak laut, ada Garp yang dikatakan setara dengan orang-orang barusan yang sudah saya sebutkan. Serta Rayleigh juga yang katanya setara dengan Roger. Orang-orang ini menurut saya masih lebih kuat dari Kozuki Oden. Ya tapi atau mungkin nih, sekuat-kuatnya Oden mungkin setara lah dengan Rayleigh. Karena ya jika lebih hebat dari Rayleigh ini menurut saya kurang masuk akal saja. Lalu beberapa karakter lain yang hebat juga seperti Sengoku, Gaban, Zephyr. Ya untuk Oden ini saya cukup yakin lah ada di antara orang-orang hebat ini. Untuk Rox ini ya sepertinya sudah cukup jauh sih, Rox ini pasti lebih hebat dibandingkan Oden. Nah jika kita tarik ke saat ini, kemampuan Oden ini mungkin di atas Admiral nih, tapi kemungkinan masih di bawah Fleet Admiral. Karena saya sendiri cukup yakin Fleet Admiral itu benar-benar skuad Yonko atau bahkan bisa saja lebih kuat. Jika kita ingat juga pada zaman dahulu, Roger, Shiki, dan Shirohige, mereka ini dapat dikatakan setara atau mungkin seimbang lah dengan angkatan laut yang diisi seluruhnya, yang berarti Fleet Admiral pemimpinnya pasti harus sangat kuat sekali. Dan jika kita lihat, Sengoku yang dikatakan Squad Gap bisa menyamai seseorang sehebat Shirohige dan juga Roger, jadi jelaslah Fleet Admiral levelnya pun bukan main-main. Nah, jadi menurut saya itulah untuk kekuatan dari Kozuki Oden ini, dan dia masih hidup sebagai aura dari pedang Enma yang dimiliki oleh Roronoa Zoro. Tapi satu yang paling penting dan ini menjadi quotes yang selalu saya katakan. Mau Oden sekuat itu atau tidak, yang jelas karakter ini adalah karakter yang sangat penting yang akan mengungkap cerita One Piece ke depannya. Karena One Piece ini lebih dari sekedar pertarungan, melainkan petualangan. Nah jadi itulah menurut saya untuk seberapa kuat Oden. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devilomi dengan desain yang unik-unik nih, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devilomi pamit and I'll see you guys next time.